Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Triandika dan di sini saya akan menganalisis tentang kasus kerusakan alam oleh limbah peternakan dan pertanian dan cara penyelesaiannya di daerah Desa Getasan, Kabupaten Semarang dengan cara mempelajari dengan cara pembuatan pupuk organik dengan mengolah limbah pertanian dan peternakan. Nah, untuk isi dari video ini pertama ada pendahuluan dulu, habis itu perumusan masalahnya, terus ketiga metode penyelesaian, dan juga keempat hasil dari kegiatan tersebut. Yang pertama, latar belakang. Pengolahan sampah di Indonesia masih banyak menggunakan metode yang sederhana. Bahkan masih banyak beranggapan pengolahan sampah hanya dengan program 3P, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Tapi sayangnya metode tersebut tidak dapat digunakan pada sampah peternakan atau pertanian. Biasanya sampah peternakan dan pertanian hanya dibiarkan begitu saja, dan sampah tersebut akan menjadi masalah serius baik dari segi estetika dan segi kesehatan jika tidak kita olah dengan baik, karena dapat merusak lingkungan sekitar dan juga membuat ketidaknyamanan kepada masyarakat sekitarnya. Sekarang ada rumusan masalahnya. Sampah peternakan yang sering digunakan adalah kotoran sapi. Salah satu pengolahan yang banyak digunakan untuk sampah peternakan atau pertanian adalah dengan membuat produk kompos atau pupuk organik dengan cara pengomposan. Kompos yang berasal dari sampah pertanian dan peternakan memiliki kandungan nitrogen, kalium, dan serat yang tinggi. Karya ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mempelajari pengolahan sampah pertanian dan peternakan dengan metode pengomposan sehingga menjadi produk yang bernilai dan dapat digunakan kembali. Kerusakan lingkungan terjadi di banyak tempat di daerah kita. Untuk itu, sangat diperlukan adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Jika proses kerusakan lingkungan hidup terus-menerus terjadi, maka dapat dipastikan bahwa kualitas lingkungan hidup akan semakin rusak. Kendala lain dikarenakan oleh ketersediaan lahan berkurang yang dijadikan sebagai lahan pemukiman dan bangunan. Dan di sisi lain, di saat limbah pertanian berlimpah, peternak tidak dapat mengolahnya. Salah satu solusi pemanfaatan dan pengolahan limbah pertanian dan peternakan tersebut adalah dengan menjadikan pakan terfermentasi dan pupuk organik menjadi solusi. Jadi pihak yang berkuasa di kasus ini itu para petani-petani dan peternak-peternak yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah-sampah pertanian dan peternakan mereka, yang bila gagal diolah dengan baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan, dan kerusakan lingkungan itu akan mempengaruhi pihak yang dikuasai, yaitu masyarakat di sekitar pertanian dan peternakan, karena mereka yang akan merasakan konsekuensi para petani dan peternak jika mereka tidak berhasil mengolah sampahnya dengan benar. Dimensi kekuasaannya itu illegal, no anarchy. Para peternak dan petani di kasus ini tidak melakukan pengolahan sampah kurang efektif dengan sengaja. Mereka hanya kurang teredukasi oleh cara mengolah sampah-sampah tersebut, karena sampah-sampah yang mereka hasilkan memiliki cara pengolahan yang berbeda dibandingkan sampah pada umumnya. Sumber kekuasaannya berasal dari sumber sosial. Para peternak dan petani sudah memiliki hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Nah, dari permasalahan tersebut
maka muncul gagasan dari tim pengabdian Universitas IFET Semarang untuk melakukan pengabdian di daerah tersebut. Masalah yang mampu diidentifikasi adalah: 1. Bagaimana memberikan pengarahan dan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat di Desa Getasan Kabupaten Semarang tentang pelatihan pembuatan pupuk organik dalam rangka pembuatan rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian atau peternakan. Dan kedua, bagaimana cara pembuatan pupuk organik dalam rangka pembuatan rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian dan peternakan di Desa Getasan Kabupaten Semarang. Jadi lembaga yang terdapat di kasus ini adalah lembaga peternakan. Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk mengolah sampah-sampah peternakan yang jika tidak diolah akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Untuk tujuan mereka adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah-sampah peternakan. Alat dan kelengkapannya ada pakan yang terfermentasi yang akan diubah jadi pupuk organik. Nah, sekarang ada metode kegiatan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Getasan Kabupaten Semarang, bertempat di salah satu rumah petani yang dijadikan lokasi utama pembuatan pupuk. Metode pelaksanaan kegiatan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah dengan memberikan informasi tentang hakikat, manfaat, serta dampak positif dan negatif wirausaha. Pelatihan pembuatan pupuk organik atau rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian atau peternakan, serta tentang pentingnya pendampingan dan monitoring dalam menciptakan peluang dan mendorong tumbuhnya semangat wirausaha pada masyarakat Indonesia. Langkah kedua, membuka sesi tanya jawab tentang hal yang berhubungan wirausaha dan pelatihan pembuatan pupuk organik atau rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian dan atau peternakan. Langkah ketiga, melakukan curah pendapat tentang konsep pendampingan wirausaha dan pelatihan pembuatan pupuk organik atau rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian atau peternakan. Dan langkah terakhirnya, melakukan pelatihan atau demonstrasi tentang bagaimana strategi pelatihan pembuatan pupuk organik atau rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian dan peternakan. Sekarang ada hasil kegiatan. Gambaran hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diikuti oleh masyarakat, khususnya bapak-bapak petani dan peternak di Desa Getasan Kabupaten Semarang, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pemahaman peserta tentang motivasi berwirausaha masyarakat melalui usaha produksi pupuk organik serta beberapa manfaat, orientasi wirausaha, dan teknis pelaksanaan usaha. Yang kedua, meningkatnya wawasan peserta tentang pentingnya masyarakat, khususnya bapak-bapak petani dan peternak, untuk ikut serta memperoleh manfaat finansial maupun non-finansial dalam berwirausaha dan membantu melestarikan lingkungan dengan membuat rintisan usaha berbasis pengolahan limbah pertanian atau peternakan. Ketiga, meningkatnya wawasan peserta tentang manfaat berwirausaha pupuk organik berbasis pengolahan limbah pertanian atau peternakan, sehingga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengurangi frekuensi terjadi pengangguran, kesejahteraan ekonomi yang rendah, ketidakmerataan ekonomi, bahkan mencegah masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, serta masalah lingkungan terkait limbah pertanian dan peternakan. Dan keempat, meningkat kemampuan berwirausaha pupuk organik berbasis limbah pertanian dan peternakan dengan strategi dan metode tertentu yang tepat. Dan kelima, yang terakhir, meningkatnya motivasi dan sikap wirausaha masyarakat, khususnya bapak-bapak petani atau peternak, untuk lebih produktif dalam membaca peluang usaha. Jadi kesimpulannya, potensi limbah pertanian dan peternakan di Desa Getasan Kabupaten Semarang sangat melimpah, tetapi masih minim pemanfaatannya. Hal tersebut menjadikan pengabdian masyarakat terkait rintisan usaha berbasis pengolahan pupuk organik dari limbah pertanian atau peternakan menjadi solusi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari realisasi pembangunan pertanian berkelanjutan, di mana di dalamnya terdapat sistem terintegrasi antara pengolahan limbah pertanian dan limbah peternakan untuk pupuk pada tanaman pangan di pertanian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh petani atau peternak dalam hal pemanfaatan limbah. Kesulitan dan kendala minimnya pupuk subsidi dapat diatasi dengan tersedianya pupuk organik pada saat limbah pertanian atau peternakan berlimpah. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pelatihan dan pendampingan rintisan usaha pengolahan limbah pertanian atau peternakan adalah: 1. Adanya kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memanfaatkan limbah pertanian atau peternakan. Dan 3. Meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat melalui keuntungan yang diperoleh dari rintisan usaha pembuatan pupuk organik. Hal-hal yang perlu dikembangkan selanjutnya adalah melakukan pemasaran intensif agar penjualan dari rintisan usaha pupuk organik dari limbah pertanian dan peternakan semakin meningkat. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.